Elia. Kenapa Tuhan suruh dia ke sungai Kerit? Betul? Kenapa tidak di padang gurun? Tuhan suruh Elia ke sungai Kerit. Supaya ada kesibukan ngelihat air dan temennya burung gagak. Kalau di padang gurun, enggak ada air, enggak ada siapa-siapa, Elia kasihan. Betul? Tuhan kirim burung gagak nyapin dia makan. Dan di situ ada kesibukannya, ada sungai. Segala sesuatu yang Tuhan siapkan pasti memberi kita hal yang terbaik. Nah, saudara, kira-kira 96, 97, sebelum 98 lah pokoknya, 9 tahun itu, saya mendapat suara Tuhan. Makanya kalau Tuhan sudah berfirman, itu tidak bisa batal dan tidak bisa dicabut. Terus 96, 97, 98. Saya mendapat suara Tuhan, pesan Tuhan khusus. Dan Tuhan bicara sama saya jelas sekali. Indonesia akan dipulihkan Tuhan 25 tahun. Anginnya akan datang 2018. Ini akan saya memberitahu apa yang terjadi tahun ini. Anginnya akan datang 2018, 19, dan badainya akan datang 2020. Dan Indonesia stagnat bulan 6, bulan 7 menuju tahun 2023. Itu tahun lalu saya khotbahkan ya Michael ya. Waktu saya mendapat pesan Tuhan itu bahwa Indonesia akan dipulihkan Tuhan 25 tahun. Dimulai dari krisis 98. Dan pemulihannya adalah tahun 2023. Setitik terang menyinari bangsa ini. Tetapi sebelum pemulihan ekonomi akan terjadi krisis ekonomi. Anginnya datang 2018-19 dan badainya 2020. Dan bulan 6, bulan 7, tepatnya tahun 2020, stagnat ekonomi, berhenti sampai 2023. Nah waktu itu saya tanya sama Tuhan, apa yang harus dilakukan? Pesan Tuhan itu saya sampaikan terus dari tahun 2014. Bahkan saya khotbahkan di gereja GSJS 2019. 2019 banyak yang berkhotbah bernubuat. Tahun 2020 tahun berkat, tahun mujizat, tahun kemuliaan. Tapi 2019 saya berkhotbah. 2020 badai ekonomi. Waktu saya khotbah badai ekonomi akan terjadi krisis. Saya dimaki-maki, dikatakan halusinasi, tukang tipu, macam-macam saudara. Dikritik habis-habisan. Tapi untungnya saya satu. Nah, saya tidak pernah masukkan diri saya ke akun YouTube. Yang upload rata-rata gereja-gereja termasuk Michael. Jadi saya tidak bisa diserang. Kenapa? Bukan punya saya. Makanya saya sengaja tidak pakai akun YouTube diri saya. Orang nyerang saya susah. Kenapa? Kan enggak ada akunnya, YouTube-nya enggak ada. Itu yang ngupload kan gereja-gereja jemaat. Saya enggak mau, diri saya enggak mau saya. Nah, biar orang lain aja, biar jemaat atau pendeta aja, terserah saya gitu. Diserang habis-habisan. Tapi itu saya khotbahkan itu terus. Karena itu sudah pesan Tuhan. Itu tidak bisa dibatalkan, enggak bisa dicabut saudara. Nah, 2020 awal Januari, Pak Gilbert didatangi orang. Pak Gilbert itu orangmu karena saya dibimbing Gilbert. Daud itu berkhotbah, tahun 2020 akan terjadi badai ekonomi. Bulan 6, bulan 7 stagnat ekonomi, berhenti sampai menuju 2023. Mana buktinya? Pak Gilbert ngomong apa? Ini kan masih Januari. Kalau itu betul pesan Tuhan, pasti terjadi. Kita lihat saja nanti akhir Desember 2020. Bulan Januari, bulan Februari, bulan Maret, April. Corona, betul? Seluruh Indonesia, bahkan dunia. PSBB. Di berbagai negara lockdown, betul? Ekonomi bulan 6, bulan 7 berhenti sampai sekarang, betul?
Betul? Dan waktu itu Tuhan pesan sama saya untuk semua umatnya di Indonesia supaya berkebun. Siapa yang ingat pesan Tuhan untuk saudara tahun lalu? Angkat tangan. Kenapa suruh berkebun? Supaya ada kesibukan seperti Elia di Sungai Kerit, saudara. Elia di Sungai Kerit temannya siapa? Burung gagak, betul? Sama ada sungai, betul? Nah, kalau kondisi seperti ini, saudara ada kesibukan apa? Berkebun. Di rumah pakai polybag, pakai apa? Semua berkebun. Saudara. Karena kondisi seperti ini, saya sudah ngomong sama Michael, dari tahun 2020 sampai tahun 2022. Nah, kalau tidak berkebun, ingat saudara, depan tembok, samping tembok, belakang tembok. Stres. Tapi jangan jadi muka tembok, betul? Betul? Tapi kalau saudara berkebun, ingat, manusia diciptakan Tuhan basic dasarnya apa? Berkebun, mengelola Taman Eden. Diusir keluar dari Taman Eden, manusia beternak. Basic dasar manusia diciptakan Tuhan berkebun dan beternak. Kondisi saat ini, ingat, supaya ada kesibukan, Tuhan sudah memberitahu saya, semua sudah berkebun. Dan 2014 sudah saya khotbahkan, nanti emas dan tanah. Itu 2014 saya khotbahkan. Waktu saya khotbah semua mencaci maki. Tak khotbahkan terus, karena itu pesan Tuhan. Orang ngomong orang gila ya terserah saya gitu. Walaupun 2019 orang berkhotbah tahun kemuliaan, tahun berkat, saya ngomong tahun badai ekonomi gitu. Berlawanan semua. Dan apa yang terjadi? Di situ saya lihat, pesan Tuhan itu saya sampaikan. Pak Gibert ngomong sama saya, tahu enggak Daud, yang mencaci kamu, maki kamu, yang ngata-ngatain kamu, semua diem. Kenapa? Kalau Tuhan sudah berfirman, siapa yang sanggup membatalkan? Jelas saudara? Jelas saudara? Nah, ingat, tahun lalu saya berkhotbah, nanti deflasi dan inflasi akan bertemu di bulan April tahun ini. Ingat, sekarang kedelai naik, betul? Betul? Mungkin tempe bakal dikurangi, betul? 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 Besi naik, aluminium naik, yang tidak naik harga diri. Ingat saudara, ini yang akan terjadi. Ingat, kondisi seperti ini akan mulai awal normal. Awal normal, bukan pemulihan ekonomi, awal normal. Ibaratnya orang tuh bangun tidur. Itu Januari tahun 2022. Dan pemulihan Indonesia dimulai. Setitik terang datang 2023 Januari. Itu baru setitik terang. Jelas saudara? Bulan April deflasi inflasi, daya beli masyarakat turun. Inflasi terjadi, tapi terselubung karena ada deflasi. Ingat saudara, itu April menuju tahun 2022. Setelah corona selesai, inflasi akan terasa. Nggak usah banyak-banyak. Saudara punya uang 50.000, belanjakan di pasar, dapat apa? Jelas saudara? Jelas saudara? Ingat, pemerintah mencetak uang berapa triliun. Setelah itu uang pengusaha ada di bank-bank. Ingat, mau investasi takut. Lihat situasi kondisi. Sehingga bunga bank diturunkan berapa persen aja. Betul? Dengan harapan apa? Supaya uang-uang ini bisa bergerak. Tapi banyak orang ragu-ragu
para pengusaha sehingga uangnya banyak ditahan di bank. Maka uang di bank itu banyak, betul? Tetapi beredar di masyarakat terbatas, uang baru. Ingat saudara, uang lama dan uang yang dicetak baru akan bertemu semua 2022. Kalau uang yang dicetak baru dan uang lama beredar, apa hukumnya? Apa saudara? Inflasi. Jelas saudara? Itu akan terjadi di 2022. Makanya saudara, dan ingat pada waktu krisis ekonomi, yang selamat itu hanya dua. Yang megang tanah dan emas. Betul? Betul? Siapa yang setuju angkat tangan? Tanah dan emas. Maka 2014 saya khotbahkan supaya semua beli emas. Tapi tahun ini saya tidak khotbahkan beli emas. Kenapa saudara? Emas sudah kemahalan. Beli tanah aja dan kelola untuk ngisi kesibukan. Semua bercocok tanam. Cabai aja naik, betul? Penggemar cabai pun berduka cita, betul? 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 Wes, saudara punya uang 50.000 belanjakan di pasar, dapat apa? Itu inflasi dah. Jadi saya beritahu pada saudara, 2021 kondisinya seperti ini. Tidak ada perubahan banyak sampai 2022. Tepatnya Januari. Baru orang mulai bangun tidur ibaratnya untuk memulai belajar normal. Belum normal 100% loh, belajar normal. Sekarang kan new normal. 2022 itu belajar normal. Dan saat ini orang demam dan batuk sakti. Bubar, betul? Jelas? Jelas? Jadi mulai hari ini, saudara yang punya uang, belikan tanah. Pinggir kota, dekat pintu tol. Karena nanti tahun 2023, waktu awal pemulihan, yang beli tanah, selamat. Karena apa? Ingat, inflasi. Jelas saudara? Nah, kalau saudara beli tanah, untung banyak. Ingat Daud Tony. Komisi. Sekarang karena daya beli turun, orang jual tanah diturunin. Kalau enggak laku, betul? Betul? Saat ini saatnya beli, saya beritahu. Dan saya itu berkebun. Saudara yang punya kos-kosan, apa tinggal di kos, atau tinggal sewa, atau punya tanah, berapapun tempatnya, gunakan untuk berkebun semua. Di polybag atau apapun, terserah. Kenapa saudara? Untuk ngisi kesibukan. Kalau saudara bisa berternak ikan, apa saja udah. Kenapa? Supaya ada hasil minimal bisa dimakan sendiri. Karena apa? Kondisi seperti ini sampai 2022. Kalau engkau tidak ada kesibukan ISA 4S, sedih, stres, stroke, selesai. Dan nikmatnya hidup hanya makan dan tidur. Jadi saudara yang punya rumah polybag, enggak apa-apa, tanemin semua. Nanam cabai, nanam apapun. Misalnya tidak dijual, dimakan sendiri, udah gitu aja. Ingat, tanda suatu negara krisis ekonomi, terutama di Indonesia, di mana-mana dibuka kuliner, itu tanda krisis. Kenapa? Dipecat dari perusahaan, kerja apa? Buka restoran. Laku syukur, enggak laku makan sendiri. Kan itu dah. Jadi saudara ingat, kondisi seperti ini sampai tahun berapa saudara? 2022. Ingat, tahun lalu orang berkata, nanti bulan November
corona selesai. Betul? Waktu itu saya khotbah, tidak. Karena pesan Tuhan jelas sekali. 2022. Orang mau ngomong apapun terserah. November apa terserah. Tapi nanti terjadi tetap 2022 orang baru belajar normal. Setelah itu saya baru mengerti. Vaksin aja tidak mungkin 3 bulan. Betul? Tidak mungkin 3 bulan seluruh Indonesia. Minimal perlu waktu 1 tahun. Betul? Semuanya. Artinya apa? Baru semua bisa bergerak. Betul? Betul? Nah, kalau kondisi seperti ini, kita tidak ada kesibukan, apa yang terjadi? Elia aja dikasih kesibukan sama Tuhan loh. Kesibukannya apa? Lihat sungai, betul? Dan apa? Burung gagak. Makanya sejak tahun lalu Tuhan pesan saya supaya berkebun. Supaya umatnya ada kesibukan, tidak stres, betul? Waktu saya doa sama Tuhan, Tuhan kenapa corona ini diizinkan terjadi? Jawaban Tuhan itu apa? Supaya Injil itu diberitakan seluruh dunia. Ingat, yang membatasi penginjilan, yang membuat perpecahan adalah tembok-tembok gereja dan doktrin-doktrin gereja. Gereja Katolik, Protestan, Karismatik ada doktrin ini. Dan itu membuat kotak-kotak. Dan Tuhan tahun ini robohkan itu semua. Supaya Injil itu diberitakan. Karena syarat kedatangan Tuhan. Injil itu diberitakan seluruh dunia. Sekarang bayangkan, saya khotbah di sini. Di Australia bisa lihat, betul? Betul? Kalau tidak karena corona, tidak ada seperti ini, betul? Betul? Saudara, suatu kali tahun 95, Tuhan bicara sama saya ngomong gini, jutaan manusia mendengar khotbahmu dan keempat penjuru mata angin Indonesia akan mendengar dan melihat engkau berkhotbah. Waktu tahun 95 saya berpikir itu tidak mungkin. Bagaimana jutaan, bagaimana saya khotbah antar gereja sampai mati juga tidak bisa. Adalah. Waktu itu saya tidak ngerti apa itu suara Tuhan. Bahwa nanti jutaan manusia mendengar khotbahmu. Dan keempat penjuru mata angin akan mendengar melihat engkau berkhotbah. Saya tidak ngerti itu apa. Tapi saya setia melayani Tuhan. Setelah itu tahun 2020, 2021 saya lihat yang lihat saya khotbah itu 4 juta lebih. Dan apa yang terjadi? Waktu tahun 95 saya tidak kepikir bakal piye. Itu tempatnya GSJS ya Michael ya, itu 4 juta ya. Yang nonton 4 juta lebih. Belum yang upload lain-lain itu berapa juta adalah. Tapi dari situ saya lihat. Supaya Injil itu diberitakan. Karena itu adalah syarat kedatangan Tuhan. Waktu saya doa, Tuhan kapan engkau datang? Tuhan bicara sama saya, bukan urusanmu. Gitu saudara. Jadi saudara, untuk kedatangan Tuhan tidak ada yang tahu. Ngomong sama saya, apalagi kamu. Makanya kalau ada orang ngomong, lembu merah toh, apa lembu buduk lah. Ingat saudara, tidak usah diributkan masalah lembu merah, lembu apa, lembu tidak usah diributkan. Tabut perjanjian apa tidak usah diributkan. Yang penting satu, kapanpun Tuhan datang, kapanpun kita dipanggil Tuhan, kita sudah siap. Amin. Dan ingat, hari ini doa, tidak usah terlalu muluk-muluk. Berkati aku, menikmati bagianku. Bisa makan sama apa? Tidur. Siapa yang setuju angkat tangan? Nah, itu aja. Dan kalau ada persoalan, doa, Tuhan selesaikan persoalan ini, aku percaya menjadi alat kemuliaan-Mu. Amin. Dan ingat, kondisi seperti ini sampai 2022. Jelas? Jelas? Tahun berapa, Saudara? Nah, itu ibaratnya orang baru bangun tidur. Artinya apa? Belajar normal.
Sekarang new normal, semua pakai masker sama apa? Semprot, betul? Betul? Nah, nanti belajar normal itu 2022, tepatnya Januari. Catat aja itu nanti. Dan itu nanti awal pemulihan ekonomi Indonesia. Ini awal setitik terang itu 2023. Tahun 2022, ingat saudara, inflasi terjadi. Kenapa? Uang yang beredar yang dicetak baru dan uang lama bertemu. Jelas saudara? Dan tahun ini, ingat saudara, bulan April deflasi, inflasi bertemu jadi satu. Tapi tahun depan inflasi. Inflasi berapa persen? Tidak dikasih tahu Tuhan. Tapi yang jelas Tuhan ngasih pesan saya satu. Semua suruh berkebun, beli tanah. Untuk ngisi apa saudara? Kesibukan. Itu pesan Tuhan dan saya sampaikan untuk saudara. Tepuk tangan untuk Tuhan kita. Nah, mari kita berdoa dan ingat saudara, kita harus siap semuanya. Karena ingat, Tuhan udah ngasih pesan untuk memelihara kita di tengah-tengah kesusahan. Amin. Dan saudara, tapi Tuhan juga mau supaya kita tidak stres melihat kondisi seperti saat ini. Jelas saudara? Jadi engkau semua yang punya kebun, punya taman, punya tanah, kelola. Dan ingat, kalau rumahnya kontrak atau sewa kos-kosan, pakai polybag semua. Bertanam, beternak, untuk ngisi kesibukan. Ingat, Elia pun di sungai Kerit ada kesibukan. Sungai dan burung gagak. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa. Aku percaya kuasa-Mu Tuhan melihat kami semua. Bebaskan kami dari yang jahat, bebas dari kegelapan. Kuasa Yesus bekerja, kemuliaan-Mu Tuhan datang. Berkati firman-Mu, berkati kami semua. Dan nama Elohim, Yesus Elohim dimuliakan. Demi nama Yesus yang percatakan amin. Silakan duduk. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan kita. Sudah silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita rindu untuk memberikan persembahan yang terbaik.